Annyeonghaseyo 여러분. Dawan akan merekomendasikan 10 drama Korea dengan genre fantasi. Paket komplit nih 여러분, ada mengharukan, menegangkan, romantis, dan sentuhan komedi. Kira-kira apa aja ya? Tapi sebelum itu boleh dong like, komen, dan subscribe. Dan jika kalian kesulitan cari link drakor, kalian bisa nih request di kolom komentar judul dramanya. Nanti Dawan bakal share link ke kalian. Yaudah langsung simak 10 drama Korea bergenre fantasi. Ini dia. Rite of Habit. Drama Korea bergenre fantasi romantis ini berkisah tentang dewa air yang narsis bernama Habek. Habek mengunjungi bumi untuk menemukan 3 batu yang cukup kuat demi membantunya merebut tahta. Di bumi, ia mencari bantuan dari pelayannya dan pengantin yang ditakdirkan untuknya, yaitu seorang psikiater bernama Soah. Keluarga Soah memang ditakdirkan untuk melayani dewa air selama beberapa generasi. Namun usaha Habek tidak berjalan dengan mulus. Pasalnya, Soah tidak percaya dengan para dewa. Dia juga tidak mengenal Habek karena menderita delusi. Apalagi beberapa dewa muncul dan makin mempersulit usaha yang dilakukan dewa air. Apakah dewa air Habek berhasil mendapatkan 3 batu tersebut? Saksikan kisahnya. Hwa Yugi bercerita tentang seorang perempuan yang memiliki kemampuan istimewa, yaitu melihat makhluk kasat mata bernama Sunmi dan Raja Kera yang menjadi tahanan di sebuah rumah. Hingga suatu saat takdir mempertemukan keduanya. Sunmi diminta oleh seorang pria untuk mengambil sebuah kipas tangan di rumah itu dengan imbalan mengusir hantu yang mengikuti Sunmi. Di rumah itu ia bertemu dengan Raja Kera, tapi karena kasihan ia membebaskan Raja Kera tersebut. Bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Edish bercerita tentang 2 korban pembunuhan, seorang jaksa cantik dan seorang ahli waris yang kaya. Mereka kembali dari kematian dengan tubuh yang sangat berbeda. Mereka kembali dibangkitkan dengan bola misterius bernama Edish. Keduanya bangkit untuk menyelesaikan kasus pembunuhan mereka. Kira-kira siapa ya pembunuhnya? Hai Bye Mama. Drama ini menceritakan tentang Cha Yori yang telah meninggal 5 tahun lalu, meninggalkan suaminya Jung Kang Hwa yang bekerja sebagai ahli bedah dan anak mereka Seo. Setelah istrinya meninggal, kepribadiannya berubah untuk menjadi manusia lagi. Cha Yori melakukan proyek reinkarnasi selama 49 hari untuk memberikan kebahagiaan sebelum akhirnya ia benar-benar pergi untuk selamanya. Kira-kira apa aja ya yang terjadi selama 49 hari itu? Where you will sleep. Drama ini menceritakan tentang Nam Hongju yang memiliki kemampuan untuk melihat kejadian buruk atau kematian seseorang di masa depan melalui mimpinya. Takdir mempertemukannya dengan Jae Chan, orang yang pernah hadir dalam mimpinya. Dia seorang jaksa, tak disangka Jae Chan juga mempunyai kemampuan yang sama. Keduanya lalu bekerja sama dan menyelidiki setiap orang yang mereka lihat akan mengalami nasib buruk di mimpi. Ceritanya seru banget, bak detektif yang memecahkan misteri. Ketika nonton gak bisa berhenti mau lanjut terus. Juga ada adegan romantisnya loh. Please Come Back Mister bercerita tentang 2 orang yang telah meninggal tapi memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia jadi orang lain. Mereka adalah Han Ki-tak dan Kim Yong-soo yang masing-masing meninggal di hari yang sama. Awalnya mereka nggak saling kenal di dunia waktu masih hidup, kemudian mereka bertemu di surga dan dapat kesempatan buat balik ke dunia lagi. Mereka diberi waktu selama 2 bulan untuk menyelesaikan masalah mereka di dunia, tapi dengan syarat tidak boleh mengungkapkan identitas dan tidak boleh balas dendam. Bagaimana ya ceritanya? High School Love On mengisahkan tentang seorang bernama Lee Seul-gi yang sesungguhnya ia adalah seorang malaikat. Ia dipaksa menjadi manusia karena bukan tanpa sebab, melainkan hal tersebut karena menyelamatkan seorang laki-laki bernama Shin Woo-yoon. Selain bertugas membantu Shin Woo-yoon, Lee Seul-gi juga melakukan banyak hal untuk menemukan cara bagaimana ia bisa kembali menjadi wujud seorang malaikat lagi seperti sedia kala. Menarik ya untuk ditonton. Way to Word. Drama ini menceritakan tentang kisah seorang dokter bedah bernama Oh Yeon-ju, di mana dia ini memiliki seorang ayah penulis webtoon terkenal. Pada suatu hari, ayah dari Oh Yeon-ju ini menghilang, sehingga dia pun pergi ke rumah ayahnya untuk mencari beliau. Alih-alih menemukan ayahnya, Oh Yeon-ju malah tak sadarkan diri dan bangun di tempat yang berbeda, yaitu dunia komik yang digambar oleh ayahnya. Di dalam dunia komik tersebut, ia bertemu dengan tokoh utama komik, yaitu Kang Chul, yang tanpa Oh Yeon-ju sadari, dia telah menyelamatkan nyawa Kang Chul. Dan kisah mereka dimulai dari sini. The King Internal Monarch.
Drama ini menceritakan tentang seorang kaisar negeri Korea bernama Lee Gon yang mengalami kejadian naas di masa kecilnya, di mana ayahnya, sang raja, sebelumnya dibunuh oleh pamannya sendiri karena memperebutkan sebuah benda yang diyakini kekuatannya. 25 tahun kemudian, Lee Gon menemukan sebuah pintu rahasia menuju dunia lain atau bisa dikatakan dunia paralel. Di sana ia bertemu dengan seorang polisi wanita yang ia cari selama ini. Tale of the Nine Tails bercerita tentang Gumiho yang bernama Leon yang menetap di sebuah kota, dan seorang produser pemberani bernama Namja berusaha memburu keberadaannya. Dia memiliki saudara tiri bernama Lirang. Gumiho berdarah manusia yang memiliki aura berbahaya. Bagaimana ya ceritanya? Bagaimana Yorobun? Menarik ya buat ditonton 10 drama Korea bertema fantasi tadi. Kira-kira ada yang masuk ke list kalian nggak ya? Ya udah Yorobun, kita akhiri saja sampai di sini. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe.